Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9, marilah kita lanjutkan membahas materi IPA selanjutnya, yaitu tentang reproduksi pada hewan untuk reproduksi seksual pada avertebrata. Ya. Oke, kita mulai. Ya, yang pertama yaitu kita membahas reproduksi seksual pada hewan untuk avertebrata, untuk jenis porifera dulu. Porifera itu apa? Porifera, kita ingat lagi ya materi kelas 7, porifera berarti hewan yang berpori. Untuk avertebrata di kelompok-kelompokan lagi ada yang pertama porifera ya. Porifera hewan yang berpori, bersambanya, habitatnya di perairan dan bersifat hermafrodit. Hermafrodit ingat-ingat lagi tadi apa? Dalam satu organisme dia memiliki dua jenis kelamin atau dua alat reproduksi. Begitu. Nah, bagaimana untuk reproduksi dari porifera secara seksual? Yang pertama, untuk ovum porifera yang sudah masar, yang sudah matang, akan dibuahi oleh sperma porifera lain yang sejenis lain. Spermanya akan membuahi ovum. Selanjutnya akan menjadi, nah setelah dibuahi akan tumbuh menjadi larva yang berflagela. Larva yang berflagela. Larva yang flagela, kemudian larva akan keluar dari tubuh induk, larva akan keluar dari tubuh induk melalui lubang. Lubangnya ini yang dinamakan dengan osculum. Lubangnya namanya adalah osculum. Akan keluar dari tubuh induknya melalui lubang yang namanya osculum. Selanjutnya larva akan berenang menjauh, kemudian larva menempel di dasar perairan, kemudian akan tumbuh akan menjadi porifera dewasa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk yang Coelenterata. Berarti dia adalah hewan yang berrongga. Hewan yang berrongga bersifat hermafrodit juga, kemudian tetapi jarang melakukan fertilisasi sendiri dalam satu individu. Walaupun dia hermafrodit, tetapi jarang melakukan fertilisasi sendiri dalam satu individu karena sperma dan ovumnya matangnya secara tidak bersamaan. Gitu. Kemudian proses reproduksinya seperti apa? Akan terjadi pembuahan dulu, pembuahan fertilisasi, yaitu sperma akan membuahi sel telur, kemudian akan tumbuh menjadi zigot, berkembang menjadi zigot berkembang menjadi embrio akan berkembang menjadi larva, kemudian larva tersebut akan melekat di suatu tempat, kemudian tumbuh menjadi hidra dewasa. Seperti itu. Ini untuk yang contoh Coelenterata pada hidra. Selanjutnya, untuk reproduksi seksual pada avertebrata jenis cacing, untuk sifat-sifat cacing sendiri yaitu bersifat hermafrodit. Cacing memiliki dalam satu jenis cacing dia memiliki dua jenis alat kelamin atau dua alat reproduksi. Akan tetapi pada cacing tidak dapat melakukan pembuahan sendiri karena tidak ada saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan testis. Begitu. Kemudian reproduksinya terjadi pada malam hari. Bagaimana tahapannya? Cacing tanah yang satu akan memberikan sperma ke cacing tanah yang lainnya. Akan tetapi yang memberikan sperma tersebut juga menerima. Berarti seperti pertukaran sperma begitu ya. Nah, cacing satu akan memberikan sperma ke cacing lainnya, kemudian cacing yang memberikan ini juga menerima dari sperma cacing yang lainnya tersebut. Begitu. Kemudian berarti saling memberi sperma dan menerima sperma, begitu. Kemudian setelah terjadi pembuahan akan tumbuh menjadi zigot, kemudian zigot akan tumbuh menjadi embrio, kemudian embrio tumbuh menjadi cacing dewasa. Begitu. Selanjutnya yaitu untuk reproduksi seksual pada avertebrata jenis arthropoda, hewan yang berkuku-kuku atau berkuas-kuas. Nah, ciri-ciri untuk arthropoda sendiri, saya ingatkan lagi, tubuhnya berkuku-kuku atau berluas-luas. Nah, ini kan contohnya pada udang ya, ini berluas-luas. Kemudian bersifat gonokoristik. Gonokoristik artinya adalah lawan dari hermafrodit.
lawan dari hermafrodit. Berarti alat reproduksi jantan dan betina terpisah pada dua individu yang berbeda, atau dalam satu individu itu hanya terdapat satu jenis alat reproduksi, jantan mau jantan atau betina, begitu. Itu kemudian testisnya pada arthropoda terletak di dekat jantung, kemudian ovariumnya terletak di bawah jantung. Ini untuk yang udang betina ya, ovariumnya di bawah jantung. Kemudian tahapan-tahapannya bagaimana? Terjadi pembuahan atau fertilisasi, kemudian ovarium akan menggembung, selanjutnya ovum akan keluar dari ovarium melalui ovidum, selanjutnya telur-telur akan melekat pada sirip betina, kemudian telur akan menetas setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan, telur tersebut akan menetas, kemudian menjadi udang dewasa, selanjutnya menjadi udang, setelah menetas akan menjadi udang muda, kemudian menjadi udang dewasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk avertebrata jenis arthropoda atau hewan yang berkuku-kuku juga. Untuk ya, tadi masih sama pembahasannya masih tentang arthropoda atau hewan yang berkuku-kuku. Kita bahas untuk yang arthropoda paling banyak di sekitar kita yaitu jenis serangga atau insekta. Itu serangga termasuk hewan avertebrata jenis arthropoda atau hewan berkuku-kuku atau beruas-uas. Nah, pada serangga mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis itu adalah perubahan tubuh dari zigot sampai dewasa melalui fase-fase tertentu. Nah, kemudian untuk metamorfosis dibedakan menjadi 2 macam. Ada metamorfosis tidak sempurna. Ada metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis yang sempurna. Untuk yang metamorfosis tidak sempurna atau nama lainnya adalah hemimetabola, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada belalang, kecoa, jangkrik. Tahapan-tahapannya bagaimana? Ada 3 tahap. Dari telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi imago atau dewasa. Nimfa berarti yang masih muda gitu ya. Hanya 3 tahapan, telur, nimfa, imago. Begitu. Itu untuk yang metamorfosis tidak sempurna. Kemudian bagaimana untuk yang metamorfosis sempurna? Untuk yang metamorfosis sempurna, contohnya pada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk, skemanya adalah, atau tahapan-tahapannya adalah, ada 4 tahap. Telur, larva atau ulat. Kan kalian pernah lihat film larva ya, itu kan bentuknya ulat. Telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Jadi telur, larva, pupa, imago. Ada 4 tahapan: telur, larva, pupa, dan imago. Gitu. Nah, selanjutnya adalah perbandingan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita ambil contoh untuk yang metamorfosis sempurna kupu-kupu, metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Nah, kita bandingkan masa kecilnya, fase masa kecilnya dulu bagaimana. Untuk yang metamorfosis sempurna yaitu pada kupu-kupu. Dulu ketika kecil tipe mulutnya adalah menggigit. Kan pas kecil itu kupu-kupu kecil bentuknya apa? Larva ya, bentuknya larva atau ulat. Tipe mulutnya menggigit, makanannya daun-daunan, tidak bersayap, kemudian jumlah kakinya banyak, ya karena ulat. Kemudian tidak bersayap juga, karena ulat. Kemudian sebutannya apa? Sebutannya waktu kecil yaitu larva. Larva berbeda sifat dengan bentuk dewasanya. Nah, larva ini berbeda sifat dengan bentuk dewasanya. Ini kan sifat-sifat pas kecil atau pas larva. Kemudian pupanya ada atau tidak, pupa atau kepompongnya ada. Kemudian masa dewasanya bagaimana? Masa dewasanya tipe mulutnya menjadi menghisap. Kemudian makanannya sari bunga atau nektar, dan ya makanya kupu-kupu kan menghisap nektar. Kemudian menjadi bersayap. Kemudian jumlah kakinya 3 pasang. Selanjutnya untuk yang belalang bagaimana? Untuk yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ketika kecil dan besarnya itu memiliki banyak persamaan. Nah, ketika masa kecilnya, untuk belalang yaitu tipe mulutnya menggigit, makanannya daun-daunan, tidak bersayap, dan jumlah kakinya 3 pasang. Kemudian sebutannya untuk waktu kecil itu adalah nimfa.
nimfa, mempunyai banyak persamaan dengan bentuk dewasanya. Kemudian pupanya atau kepompongnya tidak ada. Kemudian masa dewasanya, tipe mulutnya adalah menggigit. Kemudian makanannya berupa daun-daunan, kemudian bersayap, dan jumlah kambingnya 3 pasang. Seperti itu. Ya, cukup sekian untuk reproduksi seksual pada avertebrata ya, tadi ya sudah kita bahas untuk yang avertebrata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.